141F10059. Saya dari mahasiswa Unipar Prodi Pendidikan Luar Biasa. Ini saya akan tugas meresum film berjudul Ambu Sam 2001 tahun dari mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual dengan dosen mengampu Ibu Renalatama Ismawiyati SPED MPD. Awali dengan memperkenalkan tokoh utama yang bernama Sam. Dirinya merupakan seorang pelayan di sebuah kafe yang sudah terkenal namanya. Dan ternyata di hari itu juga bertepatan dengan kelahiran anaknya. Sam pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menyusul Rebecca. Di sini Rebecca adalah seorang tunawisma yang Sam hamili, dan pada saat itu Rebecca melahirkan seorang anak perempuan yang Sam namai dengan Lucy. Dari awal, Rebecca memang tidak menginginkan anak itu. Jadi setelah proses persalinan selesai, Rebecca melarikan diri dan meninggalkan bayinya dan Sam sendirian. Seperti sudah kita ketahui bahwa Sam memiliki keterbelakangan mental, tapi ia harus mengurus bayinya sendirian. Oleh karena itulah Sam sangat kewalahan untuk merawat Lucy. Tapi pada akhirnya ketika Lucy menangis tak henti-henti saat tengah malam, Sam ditelepon oleh tetangganya bernama Annie. Lalu karena Annie berbelas kasihan dengan keadaan Sam, Annie pun membantunya dengan menjelaskan kepada Sam bahwa bayi harus diberi makan 2 jam sekali. Dan berkat ini jugalah Sam mulai mengetahui cara mengurus bayi. Lalu di malam hari berikutnya, Sam akhirnya sudah bisa menidurkan bayi manusia itu. Tapi tiba-tiba datanglah teman-teman Sam. Perlu kalian ketahui bahwa teman-teman Sam ini juga mempunyai kekurangan yang sama dengan Sam. Tapi mereka saling support satu sama lain. Bahkan mereka mempunyai kegiatan rutin seperti menonton film bersama. Hari demi hari, Sam dan Lucy menghabiskan waktu bersama. Dan juga Lucy dibawa Sam ikut bekerja. Namun di saat itu, karena Lucy semakin bertumbuh besar, Sam pun kerepotan saat melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itulah, Sam memutuskan untuk menitipkan Lucy kepada Annie setiap Sam pergi bekerja. Kemudian singkat cerita, Lucy bertumbuh menjadi gadis kecil yang periang dan juga penuh dengan rasa penasaran karena semua hal ia tanyakan kepada ayahnya. Sampai di suatu ketika Lucy bertanya, mengapa Sam berbeda dengan ayah lainnya? Namun dari pertanyaan Lucy saat itu, Sam hanya bisa meminta maaf. Melihat ayahnya bersedih, Lucy menghibur Sam dan berkata, tidak perlu untuk meminta maaf karena Lucy beruntung memiliki ayah seperti Sam yang bisa menghabiskan waktu bersama. Cerita berlanjut di mana Sam sedang membelikan sepatu sekolah untuk Lucy. Dan ketika di kasir hendak ingin membayar, duit Sam kurang. Tapi di sinilah kerennya teman-teman Sam, karena mereka mau patungan untuk menambah kekurangannya. Sebuah momen yang membuat mata penonton berkaca-kaca. Dan tibalah hari pertama Lucy bersekolah. Di sana ia mendapatkan seorang teman bernama Connor, seorang anak kecil yang selalu bertanya dan mengejek kondisi dari ayahnya Lucy. Memang Lucy menerima kondisi ayahnya, tapi Lucy tetap saja bersedih saat ayahnya diejek. Setiap malam, Sam selalu membacakan buku cerita yang sama untuk Lucy sebelum tidur. Namun kali ini Lucy ingin dibacakan buku cerita yang berbeda. Tapi saat itu Sam kesulitan untuk membaca buku baru itu. Lucy yang melihat ayahnya kesulitan, dia pun mengganti buku yang biasa dibacakan setiap malam agar ayahnya kembali ceria. Keesokan paginya, Sam dipanggil oleh guru Lucy ke sekolah. Mereka mengatakan bahwa Lucy adalah anak yang cerdas, tapi dia cenderung menahan dirinya berkembang. Pernyataan itu dibuktikan dari hasil berdasarkan gambar yang Lucy buat. Ditambah lagi, Departemen Pelayanan Anak sudah menghubungi sekolah bahwa kemampuan intelektual Sam setara dengan anak berusia 7 tahun. Malam pun tiba. Saat itu Lucy sedang membaca buku baru dari sekolahnya. Tapi ketika dia menemukan kata yang tidak bisa dibaca ayahnya sebelumnya,
Lucy pun berpura-pura untuk tidak membacanya juga. Dan tak hanya itu, Lucy juga berkata bahwa dirinya itu bodoh. Sam yang mendengarkan hal itu marah dan berkata, "Melihatmu membaca adalah kebahagiaan untukku." Lucy pun memahaminya dan mulai membacanya dengan lancar. Di suatu hari, ketika hari ulang tahun Lucy, Sam berencana membuat kejutan untuk Lucy. Lalu ketika sudah siap, Sam membuka pintu dan ternyata itu bukan Lucy, tapi pihak dari Departemen Pelayanan Anak. Tak lama kemudian, Sam mendapatkan kabar bahwa Lucy sudah dekat dengan rumah. Tapi salah satu teman dari Lucy tidak mau diajak kerjasama. Sam pun kesal dan berselisih dengan ayah dari anak itu. Dan bertepatan dengan Lucy datang. Keadaan pun makin kacau karena bocil itu berkata kepada Lucy bahwa Sam bukanlah ayah kandungmu. Lucy sebenarnya diadopsi. Dan mendengarkan hal itu, Lucy pun lari. Oh iya, jangan lupa karena di ruangan itu ada petugas dari Departemen Pelayanan Anak. Petugas itu pun mengambil langkah selanjutnya untuk membawa Sam ke meja hijau. Saat itu, Sam dinilai tidak bisa mengontrol emosi dan bisa membahayakan anak-anak lainnya. Untuk itulah, Lucy dirawat sementara waktu di Departemen Pelayanan Anak sampai Sam mendapatkan pengacaranya sendiri. Keputusan hakim tersebut tentunya membuat Sam sedih. Fix ini semua karena bocil sih. Teman-teman Sam sangat mendukungnya untuk mencari pengacara lain karena ditakutkan jika menggunakan pengacara negara, Sam akan kalah di saat persidangan. Salah satu temannya menyarankan pergi ke kantor pengacara terbaik yang iklannya ada di buku Yellow Page. Kalau yang nggak tahu, Yellow Page itu adalah buku kuning besar yang berisi semua informasi, nomor telepon, serta alamat. Kita lanjut jalan ceritanya. Karena informasi yang diberikan temannya, Sam pun pergi ke kantor pengacara tersebut. Dan Sam bertemu dengan Rita, seorang pengacara yang sudah terkenal namanya. Saat itu, Sam bercerita panjang lebar dan terbelit-belit kepada Rita, yang membuat Rita langsung berterus terang bahwa Sam tidak akan mampu menyewa Rita karena bayarannya yang mahal. Tapi, Sam tidak langsung menyerah begitu saja. Dia berkata, "Bagaimana jika anakmu mereka ambil dan dilarang bertemu?" Mendengar pernyataan Sam, Rita malah menyuruh Sam untuk memberikan nomor teleponnya kepada sekretaris Rita untuk merekomendasikan seseorang yang cocok kepada Sam. Di hari berikutnya, saat Sam bekerja, dia meminta kepada atasannya untuk menjadikan Sam sebagai barista alias coffee maker karena dia membutuhkan uang untuk menyewa pengacara. Namun, atasannya belum mengabulkan permintaannya hari itu. Lalu, di malam harinya, Sam kembali menemui Rita untuk menanyakan apakah Rita sudah menelpon temannya yang dijanjikan dapat membantu. Namun, Rita beralasan bahwa dia kehilangan nomor telepon temannya dan berjanji akan menghubungi Sam kembali. Dan di saat itu, teman-teman pengacara lain memperhatikan Rita dan bertanya, siapa orang itu? Dengan gengsi, Rita menjawab bahwa orang tadi adalah klien baru yang saya bantu dengan gratis. Cerita berlanjut keesokan harinya. Sam sedang menunggu bus untuk pergi ke tempat Lucy sambil membawakan sebuah kue. Tapi sayangnya Sam tertinggal bus karena lupa dengan kuenya, yang membuat jam pertemuan dengan Lucy hanya tinggal beberapa menit lagi. Dengan terburu-buru, Sam akhirnya datang menjumpai Lucy. Mereka pun berbicara di sebuah ruangan, tapi di situ pihak pengadilan menulis semua percakapan Sam dan Lucy. Lucy yang mengetahui hal itu tiba-tiba berkata bahwa saya hanya mau Sam menjadi ayah saya, tapi pihak pengadilan tidak menulisnya. Dengan marah, Lucy berteriak, "Mengapa kalian tidak menulis hal itu?" Kemudian berlanjut ketika Sam datang kembali ke kantor Rita untuk menanyakan tentang seorang yang sudah dijanjikan. Saat itu suara Sam yang terlalu keras jadi membuat orang lain memandangi Rita karena sebelumnya Rita bilang bahwa Sam adalah klien pro bono alias gratis. Rita yang merasa sudah kepepet, ia pun mengatakan, "Bukankah aku yang sudah menjadi pengacaramu secara gratis?" Sam yang mendengarkan itu senang bukan kepalang.
Sam pun lalu memberikan sebuah surat dari pengadilan yang berisi bahwa Sam ada janji tamu dengan ahli sakit jiwa karena jadwalnya hari ini dan waktu tidak cukup jika Sam naik bus. Rita pun mengantarkan Sam dengan mobilnya. Saat di perjalanan, Sam melihat Rita adalah seorang pengacara yang sibuk dan kesal dengan kehidupannya. Singkatnya, Rita pun mulai bekerja sama dengan Sam. Rita menyuruh Sam mengumpulkan saksi mata bahwa Sam adalah ayah yang baik. Tapi yang didatangkan Sam untuk menjadi saksi adalah teman-temannya. Rita yang mendengar semua jawaban teman-temannya Sam mulai sedikit kesal karena tidak satupun jawabannya yang bisa membantu. Akhirnya, Rita pun pergi ke tempat kerja Sam untuk menyuruh Sam untuk mencari saksi yang benar-benar dapat membantu. Sam pun membujuk Annie untuk menjadi saksi di persidangan. Tapi Annie malah menolak karena kehadirannya akan memperburuk suasana. Persidangan pertama pun dimulai dan dengan saksi seorang ahli kejiwaan yang ditugaskan negara untuk mengevaluasi Sam. Di situ dia memberikan hasil tes yang beberapa hari lalu diberikan kepada Sam. Tapi itu semua bisa ditangani oleh Rita dengan mudah sehingga persidangan pertama dimenangkan oleh Sam. Lalu persidangan berikutnya dimulai. Rita pun mengundang seorang dokter yang karirnya sangat cemerlang. Dan ternyata dokter itu mempunyai seorang ibu dengan IQ hampir sama dengan Sam. Dan Rita mengatakan bahwa tidak ada hubungannya IQ dengan kemampuan mencintai. Sekali lagi Rita memenangkan persidangan. Cerita berlanjut dengan Sam yang seperti biasa mengunjungi Lucy setiap 2 kali seminggu selama 2 jam. Tapi kali ini Lucy melarikan diri dan berbohong kepada Sam bahwa penjaga membolehkan mereka pergi ke taman. Lalu ketika mereka di bus, Lucy akhirnya mengakui bahwa dirinya berbohong. Saat itu Sam berkata bahwa ini tidak boleh dilakukan. Apa daya, karena Lucy sudah memaksa, Sam pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam pun tiba. Ketika mereka sedang beristirahat di taman, polisi menemuinya. Dan hal itu membuat Rita terpaksa datang di jam 3 pagi. Di sana Rita benar-benar marah dengan perilaku Sam. Yang akhirnya Rita pun meminta maaf kepada pihak layanan anak dan juga memohon untuk tidak membeberkan masalah ini ke pengadilan. Paling tidak, berilah dia kesempatan 1 kali lagi, kata Rita. Kemudian sebelum Rita pergi, Lucy berlari ke arah Rita, memeluknya dan meminta maaf bahwa ini semua adalah salahku, kata Lucy saat itu. Keesokan harinya, karena kejadian kemarin, Lucy pun ditanyai beberapa pertanyaan oleh pihak pengadilan. Lucy merupakan anak yang pintar dan pandai berbicara. Tapi ketika ia ditanyai di mana Lucy tidur semalam, dia hanya bisa terdiam. Dan tak lama, Lucy berkata, dia hanya membutuhkan cinta seorang ayah. Hari persidangan selanjutnya pun berlangsung. Saksi yang dihadapkan kali ini adalah atasan Sam saat di Starbucks. Saat itu, jaksa bertanya, apakah Sam di tempat kerja hanya bisa membereskan meja dan mengantarkan minuman karena IQ-nya yang rendah? Lalu atasan Sam menjawab, sebenarnya enggak juga. Malahan saya akan mempromosikan Sam menjadi pembuat kopi. Jawaban itu pun membuat jaksa menjadi geram. Di hari berikutnya, Rita gelisah karena saksi selanjutnya yang akan maju adalah temannya Sam. Yang kita sudah ketahui tidak ada satupun teman dari Sam jika ditanya lalu jawabannya nyambung. Tapi untunglah Annie tetangga Sam tiba-tiba datang. Kehadirannya itu sangat membantu karena Annie adalah seorang yang dekat dan apalagi Annie merupakan ibu baptis Lucy. Saat itu Annie ditanyai apakah ada keraguan jika Sam menjadi ayah Lucy. Lalu Annie menjawab kalau dia tidak meragukan Sam. Sam adalah seorang ayah yang baik. Lihatlah sekarang, Lucy adalah anak yang kuat dan memiliki empati yang tulus kepada orang lain. Kemudian Annie ditanyai lagi, berarti kamu tidak mengkhawatirkan masa depan Lucy jika hidup dengan Sam? Ya, sebenarnya aku khawatir. Khawatir jika negara memisahkan Lucy dari Sam. Ia akan kehilangan sesuatu amat terdalam karena Sam adalah orang yang sangat Lucy sayangi, jawabnya. Lalu jaksa bertanya, dan saya pikir pertanyaannya sedikit konyol.
apakah Sam bisa pertambahan dan perkalian? Andy menjawab, dia bisa pertambahan, tapi kalau perkalian dia masih belajar. Jaksa bertanya lagi, berarti Sam tidak mengetahui 2 dikali 2 berapa? Andy pun membalas, aku tidak tahu denganmu, tapi kenanganku dengan orang tuaku tidak ada hubungannya dengan tabel matematika dan sebagainya. Cerita berlanjut ketika Sam dan Rita sedang di perjalanan menuju rumah Rita untuk mempersiapkan persidangan selanjutnya, karena giliran Sam yang akan maju. Sesampainya di rumah Rita, Sam tercengang melihat rumah Rita yang sangat mewah dan besar. Tapi kesuksesan Rita membuat dirinya sangatlah sibuk dan juga membuat anaknya merasa kesepian. Saat Rita melatih Sam, dirinya sangat kewalahan karena Sam susah untuk diajari. Seperti caranya menjawab pertanyaan dengan jawaban tidak bertele-tele. Tapi Sam sangat kesulitan untuk melakukannya. Saat itu, Rita tidak hanya melatih Sam,